Alhamdulillah, maka dikasih nama itu darajat, bahasa daerahnya darajat gitu ya, atau derajat. Nah itu nama pendeknya Ahmad, ya karena bapak itu sangat taat beribadah. Itu nama kecil dari sang Nabi Allah Muhammad Rasulullah kan, jadi Ahmad. Jadi Ahmad Derajat, jadi dengan tujuan mudah-mudahan kelahirannya ini memiliki nilai, derajat itu kan nilai, keberkahan untuk kehidupan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box. Usia sekarang alhamdulillah mau menuju 71. Saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Tentu kebanyakan saya itu kan sejak kecil hobi main bola. Ya, sampai pada puncak di main bola itu pernah masuk di Persib Junior waktu umur 13 tahun itu. Nah disitulah sering menjadi bukan hanya cemoohan, tapi juga menjadi lahan kecurangan ya di saya itu dari pihak-pihak lawan. Tapi mungkin karena tubuh saya kecil, terus kerempeng juga waktu itu. Hanya kaki karena pemain bola agak besar. Mungkin jadi mudah untuk dihabisin. Jadi tidak bolanya tidak dibiarkan, yang penting orangnya jangan lewat, kan ada semacam istilah gitu. Nah disitulah saya juga berpikir, saya tidak cukup pintar main bola saja, ya bisa main bola saja. Tapi saya harus memiliki satu cara lah untuk menghindari perkelahian di sepak bola atau menjauhkan lawan supaya tidak istilahnya memakan tubuh saya. Saya berpikir gimana menguatkan tubuh dari pukulan dan tendangan. Bagaimana menguatkan tubuh kalau dibanting atau dikunci oleh orang yang lebih gede dari saya. Sehingga tadi saya ketemu cara-cara latihan. Sebab di olahraga ada latihan. Misalkan latihan tulang kering, itu harus kuat. Nah, saya latihan tulang kering, nah sekarang umur saya kan udah 70, nggak tahu masih bisa nggak bisa praktekkan itu ya. Latihan tulang kering kan ini supaya ininya kuat semua, ya gitu gini. Itu makin tinggi dong. Boleh dicoba lah di main bola. Boleh sekarang ambil kaki saya, ya ambil kaki saya. Saya sengaja pancing supaya kaki saya dihabis, sehingga cerita dia yang aku kapok aja nggak mau gitu. Jadi kita tidak pernah menyerah di dalam satu permasalahan. Sebab memang kehidupan atau keadaan hidup itu sendiri adalah masalah. Nah kita harus ulet gimana kita mengatasi itu. Kira-kira itu. Nah sehingga lahirlah ilmu bela diri tarung daya itu dan memiliki 5 unsur daya gerak. Apa yang digerakkannya di tarung daya tidak istimewa, sangat sederhana. Kita menggerakkan yang 3 unsur daya gerak. Ya, daya itu kekuatan gerak, yaitu otot, otak, dan nurani. Kita olah itu disalurkan kepada pergerakan-pergerakan anggota tubuh secara realistis dan rasional. Maksudnya realistis rasional, semuanya jangan mengada-ada yang tiada, jangan mentiadakan yang ada, dan bukan adanya. Semua proses, artinya harus melalui latihan. Kalau ingin kekuatan pukulan, ya kita harus menghilangkan pukulan ini supaya empuk. Jadi yang runcingnya harus hilang. Ya ini harus dilatih. Ya, dilatih dengan apa? Ya mukul alat, membuat alat yang bisa dipukul secara teratur. Yaitu sansak ya, atau karung pasir. Atau misalkan papan, itu dilapis dulu bertahap supaya hilang. Nah itu kita coba lagi, pukul kan. Tidak hanya mukul itu, mukul tembok, mukul apa. Ya saya udah tua ini. Karena ini pasti mukul, kalau tidak ini pasti sakit. Nah kita dipraktekkan di dalam latihan kalau ingin cepat. Jadi misalkan mukul, kalau kita memukul berarti kan ini menyampaikan pukulan ke sasaran. Tapi kan siapa yang menggerakkan ini?
ini banyak, ada 4 yang menggerakkan ini. Pergelangan, sikut, dan bahu. Nah, jadi misalnya kalau dalam praktek, Kang Badai aja. Jadi saya itu hanya mempraktekkan gerakan tangan yang tadi dasar. Ini kan ingin menyampaikan pukulan misalkan ke muka. Ya, ini kan sampai. Tapi ini tanpa gerakan pergelangan. Ya, kalau ini pergelangannya bisa bergerak ke sini jadi gini, bukan lagi pukulan kan gitu. Nah, kalau bergerak ini, nah, jadi ini harus menyatu, ya, terkoordinasi, ya, secara terkoordinasi. Ini kalau tidak ada sikut, nah ini kan tidak ada ini pernya. Nah ini kalau mundur, nah bisa mundur, ini kan nggak nyampe faktor bahu, nah, misal gitu. Nah kalau maju, dia maju kita pukul, maju. Nah jadi ini sikut. Sekarang tambah maju lagi, maju lebih dekat, rapat misalkan dia tahu, rap. Jadi bahu, ini kan bahu, nah, ini kan masuk, ini bahu. Nah dari sini udah sampai kepada teknik bantingan. Jadi kita memukul juga belajar menyikut, juga belajar membanting. Nah gitu. Dan yang paling final ilmunya ada di sini, jangan ini. Maju, ya kira maju kan, ini kan sini. Nah ini bisa jadi, maju lagi ya. Cap dari sini. Nah ini bisa jadi pematahan. Nah, jadi fungsi telapak tangan ternyata segala macam. Ibaratnya begitu. Dan ini harus berulang-ulang, aksi reaksi. Sehingga kalau misalkan kita ada serangan, maju, udah hanya itu aja. Tapi ini udah siap di sini. Kita tidak memperhitungkan lagi bagaimana kalau di lutut, bagaimana enggak. Sebab ini yang tadi mata udah langsung. Ini udah siap, segala macam. Keilmuannya gitu, membuka keilmuan, boxer. Ya akhirnya kita sesuai dengan perkembangan kita mengeluarkan, saya sendiri, ngolah sendiri, mungkin ini dia dapat tunjuk. Jadi saya sangat jadi seorang guru, saya seorang biasa-biasa aja. Nah, tapi apa supaya keguruan ini nggak haram, tidak didewakan. Saya keluarkan filosofi yang ditulis sampai sekarang di baju latihan. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Saya taruh di belakang. Jadi yang mendorong jadinya kamu sebagai manusia yang berhakikat manusia, dah kamu sendiri. Saya hanya perantara dari sekian perantara di luar orang tua kalian. Satu, kamu ada, kalau kamu bisa dan kamu tidak bisa, tetap yang ada yang melahirkannya orang tua. Dan orang tua akan tetap memohon untuk keselamatan anaknya ke Tuhan. Dan kita pun sudah bisa, kenapa harus melalui orang tua? Ke orang tua itu minta restu, kita berdoa sendiri langsung. Begitu. Tapi restunya di orang tua. Nah itu saya kira sekitar begitulah keilmuan tarung dagang. Our constitution, the Pancasila.